Saat ini, mata Jialuo Mingzu penuh dengan kegembiraan, tetapi tidak ada orang lain yang terkejut ketika mereka mendengar Qin Chen mengatakan bahwa ada sosok. Hati Qin Chen tergerak, orang ini. Oke, semuanya, jangan bicara omong kosong lagi, saya hanya akan mengatakan satu hal. Qin Chen memandang semua orang, saya tidak tahu apa yang ada di ruang itu. Begitu kita menghadapi krisis, saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan bersatu untuk menyelesaikannya bersama. Ucap Qin Chen tampak serius. Saudara Hades, jangan khawatir. Dengan Brother Hades di sini, kami pasti akan mematuhi perintah Brother Hades. Ya, berdasarkan tindakan Saudara Hades sebelumnya, kami yakin. Ucap semua orang segera mengangkat tangan dan berbicara. Tindakan Qin Chen sebelumnya telah sepenuhnya meyakinkan semua orang. Setidaknya, mereka tetap bersedia menuruti perintah Qin Chen jika tidak ada konflik kepentingan. Kalau begitu, ayo pergi. Ucap Qin Chen tidak membuang waktu, melompat langsung ke pintu masuk di depan, dan menjadi orang pertama yang memasuki lorong luar angkasa. Tubuh Qin Chen diselimuti oleh gelombang luar angkasa yang tak terlihat. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa di lorong itu, sosok Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan tiba-tiba menghilang ke kedalaman seluruh lorong luar angkasa. Ayo pergi, ucap semua orang segera mengikuti. Dalam sekejap, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyapu lorong bersama-sama. Begitu banyak penguasa daerah terlarang masuk bersama-sama, dan fluktuasi yang ditimbulkan begitu kuat sehingga orang-orang terkejut. Segel rahasia di sekitar aula segi 8 bergetar hebat, dan bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, sepertinya akan meledak kapan saja. Ayo pergi. Jika kamu tidak pergi, bendera formasi ini bisa meledak. Ucap Jialuo Mingzu melirik bendera formasi di sekelilingnya dan mencibir di sudut mulutnya, pencapaian formasi orang ini memang menakutkan. Hanya saja, di tengah jalan, dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi melangkah ke lorong. Saat orang terakhir masuk, bendera formasi yang diatur oleh Qin Chen akhirnya tidak dapat bertahan di bawah batasan yang begitu keras, dan meledak dengan keras. Bendera formasi dihancurkan satu demi satu, dan akhirnya, segel pola rahasia pada platform batu terbentuk lagi, menutup tempat itu sepenuhnya, seolah-olah belum ada yang datang. Di saluran, kesadaran Qin Chen menyebar dengan gila-gilaan di benaknya, mencoba merasakan lorong luar angkasa di sekitarnya. Namun, kekuatan ruang di sini terlalu menakutkan. Begitu kesadarannya menyebar, itu hancur berkeping-keping, sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi apapun sama sekali. Namun Qin Chen juga merasakan bahwa kekuatan saluran luar angkasa di sini sangat dekat dengan kekuatan jantung luar angkasa yang diperolehnya di Istana Raja Hantu, dan bahkan berasal dari garis keturunan yang sama. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia bisa membuka segel rahasia dengan mudah sebelumnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Kekuatan ruang yang menyelimuti Qin Chen tiba-tiba menghilang. Qin Chen juga terbang keluar dari lorong, jatuh, dan kemudian berbalik di udara, mendarat dengan lembut di tanah seperti bulu. Ini, gumam Qin Chen melihat sekeliling. Ini adalah aula yang misterius dan luas. Di atas aula, ada pola rahasia perjalanan yang tak terhitung jumlahnya. Pola rahasianya dalam dan masing-masing berisi cahaya ilahi yang sangat besar. Pola rahasia ini memberi Qin Chen perasaan yang sama seperti totem misterius yang digunakan oleh Kaisar kuno senior. Pola itu sangat tidak jelas dan rumit. Itu pasti pola ilahi yang melampaui transendensi. Dan di tengah aula, ada segel rahasia yang sangat besar, segel tersebut digantung di tengah aula, dan ada sosok anggun di dalamnya. Itu adalah, gumam Qin Chen melihat sekali dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Ini adalah sosok yang sangat agung. Dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang tergeletak dalam gulungan, tetapi tubuh bagian atas adalah tubuh manusia. Pakaian di tubuh bagian atas sangat tipis, dan dua payudara yang menjulang tinggi di dadanya tertutup pelindung payudara seperti sisik. Melihat ke atas, kulitnya sangat putih, seperti agar-agar. Terlebih lagi, dia memiliki wajah yang murni namun menawan tanpa henti, dan bibir merahnya yang segar seperti buah ceri di pagi hari, yang membuat orang merasa tidak tahan untuk mencium dan menggigitnya. Dan di atas bibir merahnya, hidung halusnya tinggi dan lurus. Di atas hidungnya terdapat sepasang kelopak mata yang terkulai. Meski matanya tertutup rapat, pesona tak berujung terpancar dari tubuhnya. Ini adalah sebuah pesona yang pasti akan membuat orang tergila-gila.
Pesona ini terus-menerus terpancar, sekuat Qin Chen, dan pikirannya tidak bisa tidak terpengaruh olehnya, seolah dia ingin menjadi gila karenanya. Qin Chen telah melihat banyak makhluk di dunia bawah, tetapi dia belum pernah melihat orang yang menggoda seperti wanita di segel. Tubuhnya yang panjang seperti ular tidak hanya tidak memberikan perlawanan apapun kepada Qin Chen, tetapi malah memiliki keunikan. Siapa ini? Gumam Qin Chen terkejut, dan matanya bahkan menjadi bingung sesaat. Pada saat ini, sosok-sosok muncul di aula satu demi satu. Begitu mereka muncul, mata mereka tertarik pada wanita di tengah aula. Wanita seperti itu, di aula ini, seperti dewi dari 9 surga yang turun ke bumi, membuat semua penguasa area terlarang saling memandang tanpa sadar, dengan daya tarik terlihat di mata mereka, seolah-olah pupil mereka benar-benar terbenam di dalamnya. Pada saat ini, Qin Chen merasakan perasaan dingin di tangannya. Itu adalah nafas dingin dari pedang karat misterius. Qin Chen tiba-tiba terbangun ketika dia merasakan nafas ini, pikirannya jernih, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba ketakutan. Dia hampir tertarik dengan penampilan pihak lain tadi. Qin Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua penguasa area terlarang tertarik pada orang ini dengan mata lurus. Jalan pesona, ucap Qin Chen menghirup udara dingin, ini pasti semacam pesona. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa tertarik dengan penampilan orang ini, tidak peduli betapa cantiknya dia. Belum lagi semua penguasa area terlarang di sini, tidak peduli makhluk jenis apa mereka, saat pertama kali memasuki aula, semua mata mereka terfokus pada wanita itu. Hal ini sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Apakah kamu berniat membunuh? Tapi sebelum Qin Chen bangun, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat di punggungnya. Dia segera menoleh dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, Jialuo Mingzu telah terbangun dari pesona wanita di belakangnya. Saat pihak lain bangun, matanya menatapnya dengan niat membunuh. Ketika dia melihat bahwa Qin Chen telah bangun lebih awal darinya, sedikit keterkejutan melintas di dalam pupil Jialuo Mingzu. Saat berikutnya, niat membunuh jauh di dalam matanya menghilang dalam sekejap. Saudara Hades, apakah kamu sudah bangun? Ucap Jialuo Mingzu berpura-pura baru saja bangun dan bertanya dengan kaget, di mana tempat ini? Mengapa ada seorang wanita di aula ini? Juga, 4 sosok di bawah wanita ini, siapa lagi itu? Qin Chen terkejut menemukan pada saat ini bahwa tidak hanya ada wanita di langit di aula, tetapi juga 4 sosok di bawah segel tempat wanita itu berada. Keempat sosok ini berdiri dengan aneh di samping wanita itu. Di bawah sana, di hadapan mereka terdapat harta karun berupa rantai, bel, pena, dan selembar kain, apalagi terdapat rune misterius di bawah keempat orang tersebut. Ini, semacam formasi. Dengan keterampilan formasi Qin Chen, dia dapat melihat sekilas bahwa keempat orang ini tidak berdiri secara acak. Keempat orang itu berdiri dalam posisi yang tampaknya biasa, tetapi mereka benar-benar membentuk formasi spesial, dan sumber formasi ini sepertinya ada di atas di mana wanita itu berada. Namun, keempat orang ini kini terdiam, duduk di sana dengan hampa, rupanya sudah mati dalam waktu yang sangat lama sekali. Namun meski begitu, masih ada perubahan kekuatan kuno yang terpancar dari keempat orang ini, dan tubuh mereka tidak dapat rusak, seperti halnya patung. Segala sesuatu di depannya membentuk gambaran yang sangat aneh. Qin Chen melirik ke arah Jialuo Mingzu. Jialuo Mingzu ini memiliki pikiran spiritual yang sangat kuat. Meskipun dia bangun lebih lambat darinya, dia sebenarnya melihat 4 mayat untuk pertama kalinya. Jelas bahwa orang ini memiliki rahasia tersembunyi. Tanpa menjawab kata-katanya, Qin Chen langsung mengeluarkan pedang karat misterius. Energi pedang dingin yang mengerikan memenuhi aula. Ini, apa yang terjadi? Tempat apa ini? Aku hanya, di bawah energi pedang dingin Qin Chen, Wangu Mingzu dan penguasa area terlarang lainnya terbangun satu demi satu. Begitu mereka bangun, mereka semua terkejut. Saat mereka bangun, mereka sudah mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam semacam pesona. Jika Qin Chen tidak menggunakan energi pedangnya untuk membangunkan mereka, mereka mungkin masih terjebak di dalam. Terima kasih, Saudara Hades atas bantuan Anda. Ucap Guilong Guizu memberi hormat pada Qin Chen dengan mata bersyukur. Mendengar ini, semua orang bangun dan memberi hormat pada Qin Chen satu demi satu. Bahkan leluhur hantu Gargoyle dan leluhur Yanhun memandang Qin Chen dengan mata yang lebih lembut dan ramah. Kalian tidak harus sopan. Sekarang kita berada di perahu yang sama,
lebih baik mencari tahu di mana tempat ini dan siapa orang-orang ini. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir segera menoleh dan melihat ke depan. Ini adalah 4 kaisar semu saat itu, dan yang itu. Kaisar Agung adalah orang pertama yang membuka kawasan terlarang Laut Mati. Melihat 4 sosok dan wanita di atas mereka, leluhur hantu gargoyle dan serangga pemakan jiwa secara bersamaan berseru dengan ketakutan di wajah mereka. Dalam sekejap, mata semua penguasa area terlarang tertuju pada mereka berdua. Ekspresi semua orang ngeri, dan semuanya menunjukkan keterkejutan. Yang disebut Kaisar Semu adalah orang kuat yang telah mencapai tingkat pemahaman baru tentang aturan ketertiban setelah mencapai puncak transendensi, dan bahkan secara samar-samar melompat keluar dari lingkaran aturan dan menyentuh ambang batas Kaisar Agung. Orang-orang kuat seperti itu memiliki jejak aura kekaisaran, meskipun pada analisa akhir mereka masih dalam keadaan transendensi, namun dari segi kekuatan, sosok tersebut sebenarnya jauh melampaui puncak transendensi rangkap 3. Soul Eater, apakah kamu mengenal orang-orang di depanmu ini? Ucap Qin Chen berbalik dan melihat ke atas. Serangga hantu pemakan jiwa menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan gemetar, "Tuanku, bawahan ini telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah kami memasuki tanah terlantar, kami semua terjebak di sini dan tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri." Kemudian, seorang kaisar yang kuat muncul dan menemukan lokasi kawasan terlarang dan membawa kami ke kawasan terlarang, lalu kami sampai di aula istana aneh ini. Pada awalnya, saya tidak dapat bertahan lagi dan pergi lebih dulu. Mereka berempat memimpin banyak orang kuat untuk bertahan di aula sebelumnya. Tanpa diduga, mayat mereka juga sampai ke tempat ini, dan mereka semua mati di sini. Adapun wanita ini, suara serangga pemakan jiwa bergetar, orang ini sangat mirip dengan sosok aura Kaisar Agung yang saya lihat dari kejauhan saat itu. Saya memiliki peluang 80% untuk yakin bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membuka kawasan terlarang Laut Mati saat itu. Hanya saja saya tidak pernah melihat orang tersebut setelah memasuki kawasan terlarang Laut Mati. Saya kira orang ini mungkin berhasil meninggalkan tanah terlantar, tetapi saya tidak menyangka dia juga mati di sini. Berbicara tentang ini, nada suara serangga dunia bawah pemakan jiwa menjadi semakin rendah, dengan keputusasaan yang menyayat hati di matanya, sementara leluhur gargoyle di samping juga menunjukkan ekspresi kengerian. Alasan terbesar mengapa mereka selalu mendapat informasi untuk meninggalkan tempat ini adalah karena Kaisar Agung menghilang setelah memasuki kawasan terlarang Laut Mati, dan tidak ada yang melihatnya lagi. Banyak orang berspekulasi bahwa Kaisar Agung kemungkinan besar telah meninggalkan tanah terlantar dan kembali ke dunia bawah. Tapi sekarang, tubuh di depan mereka membuat hati serangga pemakan jiwa dan leluhur gargoyle tenggelam sepenuhnya. Kaisar yang tak tertandingi itu tidak pergi dari sini sama sekali, tetapi terjebak di sini dan mati di sini. Ketika orang lain di sekitarnya mendengar cerita tentang serangga pemakan jiwa, wajah dan hati mereka pucat. Mereka berpikir bahwa setelah membuka lorong dan datang ke sini, mereka akan memiliki harapan untuk meninggalkan tanah terlantar, tetapi siapa sangka mereka akan melihat pemandangan yang begitu menyedihkan. Bahkan kaisar yang kuat pun telah jatuh di sini. Mungkinkah mereka yang ada di sini benar-benar dapat meninggalkan tempat terlantar ini? Hati semua orang benar-benar tenggelam. Sudah berakhir. Sekarang tidak ada pintu masuk. Apakah kita semua akan mati di sini? Kaisar Agung, orang ini pasti Kaisar Agung. Jika bukan karena Kaisar Agung, dia tidak akan bisa mengintimidasi kita hanya dengan nafasnya. Tetapi bahkan Kaisar Agung jatuh di sini, apakah kita masih bisa bertahan? Segala macam emosi negatif dengan cepat muncul dari setiap orang. Setelah terjebak bertahun-tahun, akhirnya mereka melihat harapan. Kini harapan itu pupus, bahkan penguasa kawasan terlarang pun tidak bisa menahan pukulan semacam ini. Beberapa dari mereka buru-buru berbalik, mencoba mencari pintu masuk sebelumnya. Namun, ketika mereka memasuki aula, pintu masuk luar angkasa sebelumnya juga telah menghilang. Dengan kata lain, mereka tidak dapat keluar melalui pintu masuk sebelumnya. Semua orang terjebak dan akan mati di aula ini. Jika saya mengetahui hal ini, lebih baik tidak masuk. Saat ini, ada keluhan. Benar, bukankah bagus tetap hidup di tanah terlantar? Kenapa kita harus pergi? Semuanya sudah berakhir sekarang. Ucap banyak penguasa area terlarang tampak putus asa. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu semua kesalahan Lord Hades.
Jika dia tidak membuka segel rahasia di aula sebelumnya, mengapa kita datang ke sini untuk menunggu kematian? Ucap beberapa dari mereka bahkan menuding dan menyalahkan Qin Chen. Sial, apakah kamu masih memiliki sifat hantu? Mendengar ini, Wan Gu Mingzu menjadi sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, langsung memenjarakan penguasa area terlarang, dan dia sangat marah. Tuan Chen bekerja keras untuk mendobrak batasan bagi mereka, tetapi orang-orang ini masih melontarkan komentar sinis dan menyalahkan Tuan Chen. Apakah ini yang harus dikatakan oleh para pembudidaya hantu? Kamu, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ucap penguasa area terlarang ketakutan oleh aura leluhur Wan Guming, dan mau tidak mau berkata dengan wajah merah. Lihat saja serangga pemakan jiwa dan leluhur gargoyle. Bahkan jika kamu tinggal di aula sebelumnya dengan tingkat kultivasimu, kamu akan mati pada akhirnya. Apakah ada bedanya? Ucap leluhur Wan Guming mendengus dingin, dengan ekspresi galak di wajahnya. Mengapa tidak ada perbedaan? Kekuatan melahap jiwa di aula sebelumnya sangat lemah. Kami masih memiliki harapan untuk bertahan, tetapi kekuatan melahap jiwa di sini jelas jauh lebih kuat. Dengan tingkat kultivasi kami, saya khawatir kami tidak akan bisa menahannya lama-lama. Tidakkah kalian semua merasakannya? Ucap penguasa area terlarang dengan kesal. Mendengar ini, semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka. Karena mereka juga merasakannya, pikiran mereka sedikit pusing setelah memasuki aula ini. Tentunya kekuatan melahap jiwa di sini jauh lebih menakutkan dari aula sebelumnya. Jika di aula sebelumnya, leluhur hantu gargoyle dan serangga pemakan jiwa memiliki cara khusus untuk bertahan hidup, maka di aula ini, tidak ada yang bisa menahan melahap jiwa dengan begitu cepat. Jika demikian, bagaimana mereka dapat bertahan hidup? Bahkan Kaisar Agung tidak dapat menahan kekuatan melahap jiwa di sini. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka hanya bisa menunggu kematian secara perlahan di sini. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Pada saat ini, penguasa area terlarang meraung dengan marah, dan bergegas menuju tempat dia datang sebelumnya seperti orang gila. Pedang hantu muncul di tangannya, dan dia menghantam kekosongan tempat dia berasal dengan satu pukulan. Pembudidaya hantu meraung dengan keras, dan aturan kekuatan suci yang tak ada habisnya berkembang di pedang hantu. Berhenti, berhenti. Melihat penguasa area terlarang bertindak gegabah, Qin Chen dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru meneriakkan pengingat. Tapi sudah terlambat, dan penguasa area terlarang itu membuat ledakan. Pedang hantu di tangannya mengandung kekuatan yang mengerikan, dan itu sudah mengenai kekosongan di depannya. Dengan keras, kekosongan di depannya tiba-tiba bersinar dengan garis-garis yang menyilaukan. Di bawah serangan pedang hantu, pola rahasia ini sepertinya diaktifkan, dan cahaya bersinar terang dalam sekejap. Satu demi satu, garis rahasia itu seperti ular spiritual yang lincah, tiba-tiba meledak ke arah penguasa area terlarang, dan krisis hidup dan mati yang kuat menyelimuti dirinya. Pada saat ini, penguasa area terlarang itu terbangun dan menyadari kecerobohannya sebelumnya. Dia terkejut dan tampak ngeri. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah batu besar hitam. Dengan keras, batu itu dengan cepat bertambah besar, berputar di udara, dan meledak. Dia mengeluarkan aura mengerikan dan berdiri di depannya. Pada saat yang sama, sosok penguasa area terlarang itu juga buru-buru mundur pada saat ini, mencoba mundur ke kerumunan di belakangnya. Tapi kecepatan rantai pola rahasia terlalu cepat. Di bawah tatapan ngeri semua orang, rantai pola rahasia ini sangat tajam. Mereka menghadap batu hitam tanpa jeda sama sekali, seperti tongkat besi yang menusuk tahu. Batu besar Mingbao yang mengandung tekanan mengerikan dan transenden tersembunyi di balik rantai pola rahasia, tidak ada perlawanan sama sekali, dan ditembus dalam sekejap. Saat berikutnya, rantai yang tak terhitung jumlahnya dengan pola rahasia tiba-tiba menembus tubuh penguasa area terlarang itu, memaksanya melewati kehampaan. Jeritan melengking terdengar, dan penguasa area terlarang itu langsung terbakar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Bahkan batu besar Mingbao dan pedang hantu Mingbao di tangannya juga terbakar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi abu dan menghilang. Setelah membunuh penguasa area terlarang, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditarik kembali, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Terjadi keheningan yang mematikan. Kekosongan di depan saat ini kosong, hanya menyisakan gelombang samar, yang menunjukkan bahwa seseorang pernah hidup di sini sebelumnya. Untuk sesaat,
Tempat itu dipenuhi dengan suasana mati, dan mata semua orang menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Pada saat ini, seluruh lapangan sudah putus asa. Di antara kerumunan, hanya Qin Chen yang terus mengamati sekeliling setelah memasuki aula. Pada saat yang sama, kesadarannya diam-diam memperhatikan Jialuo Mingzu tidak jauh dari sana. Perilaku orang ini sangat aneh sejak dia memasuki aula. Apakah dia melihat mayat di sini atau kematian penguasa area terlarang sebelumnya? Tidak ada kejutan atau keterkejutan di kedalaman matanya, dan dia selalu sangat tenang. Terlebih lagi, setelah Jialuo Mingzu tiba di sini, dia terus berkeliaran di sekitar 4 kaisar semu, sepertinya sedang mengukur sesuatu, dan ada kilatan cahaya di kedalaman matanya. Langkahnya sangat mantap, yang membuat Qin Chen merasa Jialuo Mingzu sepertinya sangat akrab dengan aula itu. Mungkinkah Jialuo Mingzu ini pernah ke sini sebelumnya? Untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki gagasan seperti itu di benaknya. Tapi bagaimana ini mungkin? Namun, Qin Chen selalu merasa bahwa Jialuo Mingzu memiliki beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat penguasa area terlarang berubah menjadi abu, Wan Gu Mingzu juga ketakutan. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang itu dan buru-buru menoleh ke arah Qin Chen dan bertanya. Sejujurnya, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Meskipun Tuan Muda Chen memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan status yang luar biasa, tempat ini adalah tempat di mana bahkan kaisar yang kuat pun terjebak sampai mati. Bisakah Tuan Muda Chen punya cara untuk membawa mereka pergi? Dia juga tidak ingin mati di sini. Saudara Jialuo, apakah kamu melihat sesuatu? Namun, Qin Chen tidak menjawab Wan Gu Mingzu, tetapi tiba-tiba berbicara kepada Jialuo Mingzu. Saudara Hades, apa maksudmu? Ucap Jialuo Mingzu, yang sedang berjalan mengelilingi 4 kaisar semu, mau tak mau terkejut. Qin Chen tertawa, Saudara Jialuo, saya melihat bahwa Anda telah mengamati sekeliling sejak Anda memasuki aula, terus-menerus mengelilingi mayat 4 kaisar semu, dan sepertinya membuat beberapa gerakan, jadi saya kira Anda melihat sesuatu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menoleh untuk melihat Jialuo Mingzu. Ini, ucap Jialuo Mingzu matanya berkilat, dia ragu-ragu, dan mengangguk, Saudara Hades, saya memang melihat sesuatu. Jika tebakan saya benar, seharusnya ada formasi besar di sini, dan meskipun keempat kaisar semu itu jatuh di sini, mereka seharusnya mencoba meninggalkan tempat ini sebelum jatuh, dan mereka pasti menemukan cara untuk pergi. Semuanya, silakan lihat, ucap Jialuo Mingzu tidak membuang waktu, menunjuk langsung ke pola di kaki 4 kaisar semu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, posisi di mana keempat kaisar semu senior ini berdiri mungkin tampaknya tidak memiliki aturan, tetapi kenyataannya mereka saling melengkapi dengan pola di kaki mereka. Dengan kata lain, posisi di mana mereka berempat berdiri jelas membentuk sebuah formasi. Dan tidak hanya mereka berempat, tetapi juga kaisar senior di atas, ada juga formasi antara dia dan 4 kaisar semu. Mereka memiliki semacam hubungan khusus, jadi jika tebakanku benar, mereka berlima seharusnya memiliki pemahaman diam-diam untuk membentuk sebuah tim. Ucap Jialuo Mingzu mengelus garis di lantai aula. Selain itu, mudah bagi semua orang untuk melihat bahwa pola formasi ini benar-benar berbeda dari pola rahasia aula itu sendiri, dan ini merupakan pengaturan yang didapat. Berdasarkan ini, tidak sulit untuk menebak bahwa formasi ini adalah yang paling kemungkinan besar diatur oleh kaisar senior ini. Semua orang melihat ke bawah satu demi satu. Tentu saja, sesuai instruksi Jialuo Mingzu, semua orang melihat beberapa pola di aula, yang memang berbeda dari pola rahasia aula itu sendiri. Karena struktur antara keduanya sangat berbeda, meskipun banyak penguasa area terlarang yang hadir tidak memiliki pemahaman tentang seni pembentukan dunia bawah, mereka masih dapat melihat perbedaannya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu berkecil hati dan putus asa, karena kemungkinan besar ada cara untuk pergi dari sini. Ucap Jialuo Mingzu menegaskan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak bersemangat. Mata Jialuo Mingzu berbinar dan dia berkata, meskipun saya tidak tahu apa hasil dari formasi besar ini, apakah meninggalkan tempat yang terbengkalai ini secara langsung, atau dapat mengendalikan jalur rahasia di aula ini sedikit demi sedikit, tapi saya yakin. Mungkin ini satu-satunya harapan saya untuk keluar dari sini. Apa yang kamu tunggu? Saudara Jialuo dan Saudara Hades, kalian berdua adalah ahli formasi Ming.
Tolong cari tahu cara mengaktifkan formasi ini. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mencobanya. Ya, cepatlah, jika tidak, semakin lama kita menunda, kita akan mati di sini sedikit demi sedikit karena kelelahan jiwa kita. Ucap leluhur Yanhun dan yang lainnya buru-buru berbicara. Sebenarnya saya sudah memiliki pemahaman tentang formasi ini. Formasi ini dibagi menjadi 4 titik formasi, yang merupakan tempat 4 kaisar semu berada. Namun, untuk mengaktifkannya, dibutuhkan energi yang sangat besar. Saya khawatir setiap orang yang hadir perlu mengambil tindakan bersama. Ucap Jialuo Mingzu berkata lagi. Tidak masalah. Kami akan mengikuti pengaturan dari Brother Jialuo dan Brother Hades. Ucap penguasa area terlarang lainnya berkata satu demi satu. Jialuo Mingzu tersenyum pahit dan berkata, semuanya, meskipun saya dapat melihat beberapa petunjuk dari formasi ini, saya hanya dapat melihatnya sedikit. Faktanya, pencapaian saya dalam formasi masih lebih lemah daripada pencapaian Brother Hades. Jika Brother Hades bersedia memimpin, saya bisa menjadi kuli untuk sementara waktu. Saudara Hades, ucap semua orang memandang Qin Chen. Aku akan melakukan penelitian dulu. Ucap Qin Chen melangkah maju dan melihat lebih dekat pola susunannya. Namun, pola susunan ini dibangun menggunakan teknik pembentukan dunia bawah. Dengan keterampilan pembentukan Qin Chen di Laut Kosmik, melihat struktur pola susunan ini tidak sebaik melihat struktur pola rahasia. Namun seperti yang dikatakan Jialuo Mingzu, pola formasi dari 4 kaisar semu dan kaisar wanita di atas adalah satu, artinya kelimanya memang membentuk struktur formasi yang unik. Namun, untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu merasa pola formasi di bawah ini agak aneh, dan tidak sesederhana menerobos aula. Semuanya, formasi ini memang terhubung, tetapi ada beberapa tempat yang belum saya pahami. Mohon jangan khawatir, saya akan menunggu sampai saya mengetahui struktur pola rahasia di aula terlebih dahulu, lalu saya akan menganalisis secara menyeluruh struktur di bawah ini. Mari kita bicarakan nanti, formasi ini tidak bisa diaktifkan secara gegabah, sebaliknya jika terjadi kesalahan kita tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Formasi ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dibandingkan dengan formasi aneh, pola rahasia di aula memberi Qin Chen perasaan bersahabat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa pola rahasia di sini tidak dirancang untuk menjebak orang, tetapi memiliki tujuan lain. Melihat Qin Chen tidak mau memimpin formasi, ekspresi Jialuo Mingzu tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, Saudara Hades, jika Anda tidak memimpin formasi, saya khawatir saya tidak akan bisa memaksanya dengan kultivasi saya. Saudara Hades, ucap penguasa area terlarang lainnya pun berkata dengan cemas. Mengapa kamu begitu cemas? Lord Hades tidak mengatakan dia tidak akan memimpin formasi. Dia hanya ingin mengetahui struktur formasi. Ucap leluhur Wan Guming mendengus dingin. Pada saat ini, leluhur iblis bayangan berkata dengan wajah jelek, lalu jika dia masih belum bisa mengetahui struktur formasinya, bisakah kita semua duduk santai dan menunggu untuk dibunuh? Kekuatan melahap jiwa di sini sangat besar, kapan dia bisa mengetahuinya? Saat dia mengetahuinya, saya khawatir kita sudah kehilangan akal dan mati. Mendengar ini, penguasa area terlarang lainnya mengangguk. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saudara Hades. Ucap Guilong Guizu dan yang lainnya juga menoleh, tampak cemas. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tapi jangan khawatir, saya pasti akan memberikan solusi sebelum kalian semua tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ucap Qin Chen memutuskan bahwa paling buruk dia akan melepaskan api teratai hijau kekacauan untuk memperlambat hilangnya jiwa semua orang, tetapi Qin Chen tidak akan pernah mengaktifkan formasi ini dengan mudah. Dia merasa bahwa Jialuo Mingzu memintanya untuk memimpin formasi, dan dia pasti memiliki motif tersembunyi dan memiliki tujuan khusus. Meskipun dia tidak takut pada Jialuo Mingzu, dia tidak ingin langsung terjun ke perangkap lawan. Dia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Jialuo Mingzu. Melihat Qin Chen begitu bertekad untuk tidak memimpin formasi, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman mata Jialuo Mingzu, dan dia menghela nafas tak berdaya. Oh, tanpa saudara Hades yang bertanggung jawab, dengan budidaya formasi saya hanya bisa memobilisasi sebagian dari formasi ini. Ucap Jialuo Mingzu menggelengkan kepalanya berulang kali.